Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, kemunculan Zenwu ini tentu saja membalikan keadaan tim Xiaoyan. Saat ini, tim Xiaoyan berhasil untuk mengalahkan 8 Raja Roh yang ada di sana. Tepatnya mereka ketakutan setelah munculnya Zenwu ini. Dan akhirnya, Xiaoyan pun bisa menghela nafas lega. Krisis kali ini benar-benar terlalu bahaya untuknya. Jika saja pasukan bala bantuan tidak datang tepat waktu, Xiaoyan mungkin akan benar-benar tidak bisa membayangkan situasi yang akan terjadi kepadanya hari ini. Di balik itu, Zenwu pun lalu berkata, "Yang mulia, mengapa kamu tidak segera memanggilku lebih awal?" Tanya dari Zenwu kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum saja. Sebenarnya, alasan mengapa dia tidak memanggil Zenwu adalah karena Xiaoyan benar-benar tidak menyangka kalau Zenwu ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pemanggilan Zenwu ini bahkan itu adalah sebuah saran dari permaisuri kepada Xiaoyan sebelumnya. "Aku pikir saat ini senior sedang tidak berdaya dan aku tidak ingin melibatkan senior dalam situasi yang kacau seperti ini," ucap dari Xiaoyan. Namun tetap saja mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. "Jika kamu dalam bahaya lagi, panggil saja aku dan jangan sungkan-sungkan," ucap dari Zenwu. Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya dan memberi hormat kepada Zenwu ini. "Anda tidak harus begitu sopan kepadaku. Aku tidak akan tinggal lama di sini. Jadi aku akan segera pamit sekarang," ucap dari Zenwu. Xiaoyan selalu menganggap Zenwu ini sebagai seniornya, tetapi Zenwu tidak beranggapan sama seperti itu. Zenwu merasa hanya seperti teman lama saja kepada Xiaoyan ini. Mereka berdua tidak harus memiliki rasa hormat satu sama lainnya, tetapi dia akan terus bersedia untuk membantu Xiaoyan tanpa meminta imbalan apapun. "Terima kasih senior," ucap dari Xiaoyan. Semua anggota dari alam dewa kuno yang juga memberi hormat kepada Zenwu semua mengepalkan tangan mereka di saat Zenwu akan pergi dari sana. "Kamu masih bisa memanggilku seperti dulu. Jangan panggil aku senior," ucap dari Zenwu. Seperti dulu? Ingatanku masih belum pulih. Jadi aku tidak tahu memanggil senior ini apa ketika waktu dulu," tanya dari Xiaoyan sambil tersenyum. "Panggil saja aku Xiaowang," jawab dari Zenwu. "Xiaowang?" tanya dari Xiaoyan lagi dengan ragu. "Ya, dulu kamu sering memanggilku dengan nama Xiaowang." Xiaoyan tetap tidak merasa bahwa panggilan itu baik untuk Zenwu atau itu terdengar terlalu tidak sopan. Xiaowang ya. Lupakan saja, aku akan tetap memanggilmu senior Zenwu saja," ucap dari Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. "Ya, baiklah, terserah kamu saja," jawab dari Zenwu. Setelah mengatakan itu, tubuh besar Zenwu pun menghilang, langsung dalam pusaran air lautan Point. Xiaoyan yang melihat itu, dia pun bertanya, kekuatan macam apa yang dimilikinya sekarang? Bagaimana caranya dia bisa langsung melakukan perjalanan melalui lautan Point ini? Tanya dari saya. "Mungkin dunia Senki. Ya, mungkin di dunia Senki hanya dialah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Bahkan Supreme sekalipun tidak dapat melakukannya," jawab dari sang permaisuri. "Oh, begitu ya. Pantas saja. Aku benar-benar iri kepadanya," jawab dari saya. "Oh ya, ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil mengambil tubuh untuk dijadikan klonmu?" tanya dari sang permaisuri. Tubuh? Ya, tubuh mereka sangat istimewa. Bukan karena mereka tidak memiliki jiwa. Bahkan ada banyak jiwa di tubuh mereka. Dan aku hanya mengambil 2/3 saja dari kesadaran jiwa itu. Selama aku mau, aku bisa mengendalikannya kapan saja. Tetapi itu hanya bisa dilakukan di saat situasinya memang aman saja.
Dan aku hanya perlu menggunakannya untuk mencuri informasi dari istana surgawi saja, jawab dari Xiaoyan. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan memang berhasil atau merebut tubuh yang dijadikan untuk klon. Tetapi dia tidak sepenuhnya untuk merebut tubuh Kuizun. Karena Kuizun masih bisa dikendalikan tubuhnya dan bahkan dia tidak akan merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya saat itu. Namun, Xiaoyan akan langsung mengambil alih tubuh Kuizun kapan saja yang dia mau tanpa disadari oleh Kuizun. Jadi sebelumnya, Xiaoyan itu udah bisa atau mengambil tubuh Kuizun itu untuk menjadi klonnya ketika Kuizun dikurung di cermin itu ya, kotak cermin. Xiaoyan pernah ngomong sama sang permaisuri, aku ingin membawanya. Cuman waktu itu mungkin Xiaoyan kayak melakukan segel ke tubuh Kuizun yang telah terkurung. Jadi dia bisa mengambil klon atau menjadikan Kuizun ini klon dia. Tapi Kuizun sendiri tidak sadar kapan Xiaoyan bisa melakukan segel itu kepadanya. Xiaoyan saat ini hanya berharap bisa mendapatkan beberapa informasi saja dari istana surgawi yang belum dia ketahui. Mendengar kata-kata itu, sang permaisuri pun lalu menatap ke arah Xiaoyan. Matanya yang indah sedikit menyempit. Tubuhnya yang halus sedikit tertunduk. Wajahnya terus mendekati Xiaoyan. Dan keharuman di tubuhnya bahkan merasuki ke dalam napas Xiaoyan dan hati matanya sekaligus semuanya lah. Saat aroma wangi ini memasuki hidungnya, detak jantung Xiaoyan pun menjadi semakin berdebar. Meskipun emosimu telah berubah sedikit, ya setelah kamu bereinkarnasi, ternyata cara ini masih berguna untuk menggodamu, ucap dari sang permaisuri dengan sangat dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan segera mundur 2 langkah untuk menjaga jarak dengan sang permaisuri ini, karena Xiaoyan tahu ini wangi banget ya gitu. Istana surgawi begitu kuat. Dengan Kuizun, aku harap aku bisa menghancurkannya dari dalam. Informasi yang aku dapatkan melalui Kuizun pasti akan bisa mengubah keadaan kita, ucap dari Xiaoyan berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraannya. Ya, pemikiranmu itu memang sangat persis seperti suamiku dulu, jawab dari sang permaisuri. Sebaiknya aku pergi dan melihat bagaimana keadaan Raja Tianzang saja, jawab dari Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan hanya ingin melarikan diri dari cengkraman sang permaisuri begitu dia menggodanya ya. Karena permaisuri ini sangat menggoda bagi Xiaoyan saat ini, karena situasinya juga udah aman. Xiaoyan dengan cepat datang ke kapal rumah hantu itu. Dan Raja Tianzang pada dasarnya telah pulih selama periode waktu ini. Terima kasih banyak kepada Raja Tianzang karena telah membantuku kali ini, ucap dari Xiaoyan. Sama-sama. Lagi pula Xiao Yueli juga ada di sini bukan? Dan aku secara alami akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya, ucap dari Raja Tianzang. Pada saat ini, Xiao Yueli berdiri di samping Raja Tianzang dengan mata yang memerah. Jelas, kali ini Xiao Yueli juga cukup ketakutan atau khawatir kepada Raja Tianzang. Ini semua terjadi karena ketidakmampuan ayahmu ini. Maafkan ayah nak, ucap dari Xiaoyan. Tidak, kali ini aku yang menyuruh Xiao Yueli untuk datang ke sini. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, jawab dari Raja Tianzang. Mendengar itu, Xiao Yueli pun lalu menganggukkan kepalanya dan mendatangi atau nyamperin ke Xiaoyan ini. Terima kasih Yueli, ucap dari Xiaoyan sambil mengusap kepala Xiao Yueli. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi dari sini. Aku juga tidak bisa meninggalkan dunia bawah untuk waktu yang lama. Dan pelepasan segel Yueli kali ini juga akan berdampak besar kepadanya. Dia harus segera kembali ke dunia bawah, ucap dari Raja Tianzang. Xiaoyan pun lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Sebelum Xiaoyan berbicara, Sun Er juga telah datang ke kapal rumah hantu ini. Dia lalu mencoba mendekati Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, sekarang aku sudah mengerti bahwa kekuatanku masihlah terlalu lemah. Jika aku terus bersikeras untuk bisa bersamamu, itu hanya akan menyebabkan masalah bagimu. Jadi, aku akan memutuskan untuk berlatih lagi bersama Raja Tianzang dan juga Xiao Yueli. Suatu hari nanti, pasti kita bisa ikut membantumu bertarung lagi, ucap dari Sun Er.
Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menatap Sun Er dan memeluknya. Aku akan pergi sementara waktu. Jika Sun Er berada di dunia bawah, aku tidak akan merasa khawatir lagi, ucap dari Xiaoyan. Raja Tianzang dan juga Xiao Yueli sama-sama menganggukkan kepalanya. Kemudian, kapal rumah hantu pun tiba-tiba menghilang dan dengan membawa Sun Er dan juga Xiao Yueli. Setelah kepergian Raja Tianzang dan juga Xiao Yueli, Permaisuri lalu berkata kepada Xiaoyan. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya dari sang permaisuri. Jika aku terus tinggal di dunia Senki, aku takut istana surgawi akan terus memburuku sampai ke ujung dunia. Sepertinya aku memang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat di sini. Jadi, aku hanya bisa memilih untuk pergi dari dunia Senki saja, jawab dari Xiaoyan. Oh, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, meninggalkan dunia Senki dan pergi ke dunia lain akan menjadi pilihan yang terbaik. Namun, kamu tidak perlu terburu-buru saat ini. Kamu bisa kembali ke alam dewa kuno untuk beristirahat terlebih dahulu di sana sebelum kamu pergi ke dunia lain. Alam dewa kuno? Bukankah itu sama dengan kuil kuno? Tanya dari Xiaoyan dengan sedikit bingung. Lagi pula, kedua nama itu agak tumpang tindih atau terdengar mirip. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu secara detail di perjalanan menuju ke sana nanti, ucap dari sang permaisuri yang terus membujuk Xiaoyan ini agar bisa bersama permaisuri terus ya. Lalu mau tidak mau Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya. Atas perintah permaisuri, semua orang pun segera menaiki kapal dan segera pergi dari sana. Sang permaisuri lalu datang ke kapal Interpid di mana Xiaoyan berada kali ini. Pada saat ini, Permaisuri dan juga Xiaoqi saling memandang. Xiaoyan pun terjebak di tengah-tengah situasi yang canggung seperti ini. Dan suasana ini langsung menyebabkan dahi Xiaoyan mengeluarkan keringat dingin. Izinkan aku memperkenalkan kepadamu Xiaoqi. Ini adalah permaisuri dari kuil kuno. Dia adalah seseorang senior bagiku, ucap dari Xiaoyan sambil menoleh ke arah Xiaoqi dan canggung. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah permaisuri. Oh ya, permaisuri, ini adalah istriku, Xiaoqi, jawab dari Xiaoyan. Halo, apakah kamu keberatan jika Xiaoyan mempunyai istri lagi? Ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum manis dan mengulurkan telapak tangannya. Dan dia mengucapkan itu secara tiba-tiba dan apa adanya. Gue suka nih orang-orang seperti ini ya, jadi nggak bertele-tele gitu. Begitu dia mengatakan itu, keringat Xiaoyan pun mengalir dengan sangat deras. Xiaoqi sama sekali tidak marah, tetapi matanya hanya tertuju kepada permaisuri. Permaisuri, kamu memang sangat cantik. Apapun keputusan yang dibuat oleh suamiku, aku akan mendukungnya. Saat ini, suamiku sudah mempunyai 6 istri. Dengan kemampuan suamiku, walaupun dia memiliki 7 istri sekalipun, semua istrinya pasti akan mendapatkan jatahnya secara merata atau adil. Ucap dari sang permaisuri, ucap dari Xiaoqi sambil tersenyum. Kata-kata ini memang terdengar lembut, tetapi seperti ada sesuatu makna yang tersembunyi di dalam kata-kata itu. Ketika sang permaisuri mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit terangkat. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoqi akan berkata seperti itu. Dia lalu memandang ke arah Xiaoyan dan dari atas menuju ke bawah seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah mainan mungkin atau seberapa kuat Xiaoyan ini. Oh, begitukah? Aku benar-benar ingin belajar darimu setelah mendengar semua ucapanmu itu, ucap dari sang permaisuri. Yang mulia, jangan mengolok-ngolokku. Anda adalah seorang wanita terhormat. Jadi, sebaiknya Anda jangan berkata seperti itu, ucap dari Xiaoyan sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Xie Jingwei dan juga Ding Yue lalu membuat suara yang keras dengan tertawa mereka ya, sambil menutup mulutnya, tapi mereka nggak bisa nahan ketawa mereka gitu. Hei, apa yang kalian tertawakan? Ucap dari Xiaoyan sambil memelototi mereka berdua. Sebenarnya mereka berdua tertawa mungkin melihat kelakuan Xiaoyan yang mungkin gimana gitu ya. Baiklah Xiaoyan, kami tidak akan tertawa kecuali ya
Kecuali jika aku tidak bisa menahan tawa ini. Ucap dari Xie Jinghui dan juga Ding Yue sambil menatap ke arah Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak bisa menahan tawa mereka. Namun, karena takut dipukuli oleh Xiaoyan, mereka pun segera melarikan diri dan menjauh dari Xiaoyan ini. Melihat itu, sang permaisuri juga lalu menutup mulutnya dan tersenyum. Bagaimanapun juga, kamu adalah reinkarnasi dari Junsang. Jadi, kamu adalah Junsang bagiku. Dalam kehidupanmu yang sebelumnya, aku selalu menemanimu. Mungkinkah sekarang, kamu benar-benar tega untuk membiarkanku sendirian lagi? Kamu adalah suamiku, ucap dari sang permaisuri sambil melangkah maju. Tubuhnya yang halus sudah berdekatan dengan tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga segera merasakan ada dua bola yang lembut menyentuh tubuhnya. Permaisuri, maaf, aku tidak bisa. Aku sudah berjanji kepada istri-istriku bahwa aku tidak akan pernah menambah istri lagi. Aku bersumpah demi Tuhan. Ketika itu, ucap dari Xiaoyan segera mengangkat jarinya dan menatap ke arah permaisuri. Godaan semacam ini memang benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Tunggu dulu, bukankah istrimu barusan sudah memberimu izin? Memangnya kamu bersumpah apa kepada Tuhan? Jika begitu, aku akan pergi dan berbicara dengan Tuhan, ucap dari sang permaisuri sambil tertawa. Bahkan, jika Xiaoqi mengizinkanku untuk menambah istri sekalipun, aku masih memiliki 5 istri yang lainnya yang belum memberikan izin. Dan yang mulia, kamu tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, ucap dari saya. Jadi maksudmu jika kelima istrimu itu setuju, maka kamu akan menikahiku, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan pun merasa terjebak lagi dengan ucapannya sendiri. Permaisuri, perasaan itu terbentuk secara alami atau perlahan. Anda tidak bisa memaksakannya, ucap dari Xiaoyan lagi. Ya, dengan sikapmu yang terus seperti itu, memang kamu adalah Kuchongseng. Dan itu benar-benar sama persis. Perasaan memang bisa datang perlahan. Jika kamu telah menyukaiku, kamu harus memberitahuku nanti. Aku benar-benar telah menunggumu untuk waktu yang lama, ucap dari sang permaisuri. Tiba-tiba suasananya pun menjadi sangatlah hening. Xiaoqi pun segera berjalan ke samping dan meninggalkan Xiaoyan dengan permaisuri. Dia meninggalkan mereka berdua. Seolah-olah Xiaoqi ini memberikan kesempatan kepada Xiaoyan dan juga permaisuri untuk ngobrol dengan sangat bebas tanpa adanya Xiaoqi di sana. Mungkin mereka grogi atau tidak mengungkapkan isi hati mereka itu karena adanya Xiaoqi. Jadi Xiaoqi memilih untuk pergi dari sana. Permaisuri, sekarang begini saja. Permaisuri, ceritakan tentang alam dewa kuno saja, ucap dari Xiaoyan. Dia segera mengganti topik pembicaraan untuk meredakan suasana yang sedikit canggung ini. Apakah ini bisa dihitung sebagai percakapan untuk menumbuhkan perasaan cintamu kepadaku? Tanya dari sang permaisuri. Xiaoyan pun tercengang lagi ketika mendengar itu. Dan akhirnya dia tidak tahu mengapa dia malah menggaruk kepalanya. Tiba-tiba senyum yang sangat cerah pun muncul di wajah permaisuri. Saat ini Xiaoyan melihat senyum permaisuri. Dia seperti merasa telah terhipnotis oleh permaisuri ini karena melihat senyumnya yang begitu manis. Ekspresi seperti itu memang sengaja dilakukan oleh sang permaisuri untuk menenangkan atau memenangkan simpatiknya Xiaoyan ini. Baiklah kalau begitu, aku akan bercerita kepadamu, ucap dari sang permaisuri. Kemudian mereka pun segera duduk di kursi. Kuil Dewa Kuno adalah pengontrol pavilion 1000 mesin dan kamu juga telah melihat alam Dewa Kuno. Di sana adalah tempat para petarung berkumpul. Sebelum kejadian ini, alam Dewa Kuno tidak pernah terungkap dan ini adalah pertama kalinya alam Dewa Kuno terungkap. Jika tebakanku benar, bekas petarung dari aliansi dewa semuanya pindah ke alam Dewa Kuno ini kan? Tanya dari Xiaoyan. Ya, benar. Sejak kapan kamu bisa menebak ini? Tanya dari sang permaisuri. Setelah menyamar dari jadi Xiao Feng dan memasuki aliansi dewa, aku menyadari bahwa aliansi dewa agak aneh. Meskipun tampaknya aliansi dewa ini masih sangat kuat, aku kemudian mendengar bahwa ketika Supreme masih hidup, aliansi dewa lah yang bertanggung jawab atas tatanan dunia Senki ini.
Jika itu masalahnya, maka kekuatan aliansi dewa hari ini benar-benar terlalu lemah. Dan fakta bahwa permaisuri membiarkanku untuk masuk aliansi dewa itu telah menunjukkan bahwa Anda sebenarnya memiliki tingkat kendali tertentu atas aliansi dewa itu sendiri. Setidaknya Anda tidak takut pada aliansi dewa saat ini. Aliansi dewa. Jadi aku rasa aliansi dewa telah lama disusupi oleh permaisuri. Apakah itu benar? Namun, apa yang benar-benar membuat aku mengkonfirmasi sudut pandang ini adalah ketika aku bertemu dengan Leibo dan juga Wu Tianyu. Keduanya adalah seseorang petarung di puncak Fighting God bintang 9. Jika mereka dimasukkan ke aliansi dewa, maka sudah dapat dipastikan aliansi dewa akan langsung ditaklukkan dengan sangat mudah. Jika tebakanku ini benar, sebenarnya berapa banyak petarung immortality yang dimiliki oleh alam dewa kuno saat ini? Tanya dari saya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ya benar juga, kalau misalkan Wu Tianyu dan juga Leibo dimasukkan ke aliansi dewa, oh jadi mungkin petarung-petarung aliansi dewa itu yang sebenarnya atau yang tangguh-tangguh atau petarung-petarung dulunya itu berada di alam dewa kuno. Dan nantikan video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Mungkin di episode berikutnya kita akan mengetahui alasan tentang aliansi dewa dan juga alam dewa kuno. Nantikan video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.